Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Masih disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 104.4 Singaraja, Bali. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken ya. Pendengar, memasuki momen akhir tahun, kita akan segera menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru atau yang sering kita sebut Nataru. Aktivitas masyarakat meningkat, arus lalu lintas bertambah padat termasuk kegiatan ibadah dan wisata. Nah, untuk memastikan situasi tetap aman, tertib dan kondusif, tentu diperlukan strategi pengamanan yang matang dari aparat kepolisian. Pagi ini kita akan berdialog bersama narasumber yang sangat kompeten. Telah hadir di studio AKP Kadek Ruben Yohana SH MAP Kapolsek Kebu Tambahan yang akan membahas strategi Kamtibmas Polsek Kebu Tambahan dalam menjaga kondusivitas wilayah selama hari raya Nataru. Selamat pagi Om Swastiastu, Komandan. Selamat pagi Om Swastiastu. Apa kabar? Kabar baik, sehat Bu. Ya. Iya, sehat. Baik pendengar, nanti juga kami mengundang pendengar ya di 24644 atau juga di WA call di 0811 399 9790. Baik Bapak Kapolsek, sebagai pembuka, bagaimana nih gambaran umum situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Kebu Tambahan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru? Nggih, senang nih kembali lagi interaktif di RRI. Kita sapa dulu ya Bu Pipit ya. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Singaraja dan Bali Hai Kengken. Hai Bali Kengken. Ya, saya ulangi. Hai Bali Kengken. Hampir tukar-tukar ini, mohon maaf. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Jadi berkaitan dengan topik interaktif pada pagi hari ini Bu Pipit ya. Bagaimana Nataru strategis Kamtibmas Polsek Kebu Tambahan menjelang Nataru ini. Baik, ini pengamanan Nataru bagi saya berjabat di Polsek Kebu Tambahan selaku Kapolsek Kebu Tambahan dari bulan Maret 2024 sampai sekarang ya udah hampir 1 tahun 8 bulan ya, hampir 2 tahun hampir ya. 2 tahun ya. Jadi kami punya pengalaman bagaimana pengamanan kepolisian dalam hal ini Polsek Kebu Tambahan menjelang kegiatan keagamaan Natal dan Tahun Baru. Jadi di tahun sebelumnya, jadi kita Polsek Kebu Tambahan itu wilayahnya membawahi 13 desa. Jadi di 13 desa tersebut ada 2 tempat ibadah yang ada di Desa Bulian dan Desa Bontieng. Itu tempat ibadah Kristen ya, Nasrani ya. Jadi kita laksanakan pengamanan di 2 desa tersebut. Adapun jumlah personil yang kita laksanakan pengamanan, kita maksimalkan seluruh personil melaksanakan pengamanan tersebut. Jadi selama sebelum dan setelah, apalagi menjelang tahun baru ini. Jadi kegiatan-kegiatan yaitu preemptif, preventif kita laksanakan dari Babin Kamtibmas, dari personil Binmas, dari Samapta, lalu lintas kita maksimalkan. Karena menjelang kegiatan Natal dan Tahun Baru itu ada operasi cipta kondisi. Kita benar-benar menjaga wilayah kita agar tetap
aman dan terkendali. Yaitu kegiatannya yaitu kegiatan preemptif dan preventif. Jadi pada umumnya kegiatan Nataru tahun lalu ya Bu Pipit ya kita laksanakan Astungkare aman dan terkendali. Iya. Yang mudah-mudahan di tahun ini saya kira sinergitas kita bersama pemerintah daerah, TNI, Satpol PP, Pecalang, Linmas, kalau udah dan masyarakat kalau bersama-sama udah bersinergi menjaga situasi air tetap aman dan kondusif, saya kira kegiatan keagamaan Natal dan Tahun Baru aman terkendali. Iya, emang itu Demikian, yang Mbak kita harapkan ya, Iya. Pak Kadek ya. Oke, tahun depan supaya seperti tahun lalu yang kondusif ya, aman begitu ya. Ada di sana 2 tempat ibadah, di Iya. Bontihing dan di Bulian. Bulian. Desa Bulian. Oke, di sana juga sudah pastinya udah dipersiapkan personil berapa akan diturunkan begitu ya, Iya, betul. Pak Kadek ya. Oke, kalau dibandingkan tahun lalu ada peningkatan kira-kira aktivitas masyarakat yang cukup signifikan menjelang Nataru tahun ini, Pak. Nggih, Bu Pipit. Jadi berkaitan dengan Nataru ini dari tahun ke tahun ya, Iya. saya nilai dan saya amati memang nanti di saat perayaan itu memang masyarakat sekitar ya nggak begitu banyak sih, antara 30 dan 40 warga masyarakat yang melaksanakan ibadah di tempat ibadah di Bulian maupun di Bontihing. Secara keseluruhan daerahnya juga tidak tempatnya agak jauh lah dari pusat keramaian, lalu lintas juga mumpuni sehingga kegiatan selama ini berjalan baik dan lancar, kegiatan peribadahan. Karena biasanya tempat ibadah itu di pinggir jalan, arus lalu lintas, biasanya padat parkir. Namun ini kita di desa Bulian dan Bontihing, Astungkare karena desanya tidak begitu ramai, jadi kegiatannya dapat berjalan baik dan lancar, dan proses peribadatan umat Kristiani untuk menjalani kegiatan Natal itu berjalan baik dan lancar. Namun di kegiatan, nah ini tahun baru, tahun baru, euforia dan masyarakat menyambut tahun baru sangat begini ya, masyarakatnya sangat antusias. Pasti banyak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dalam hal ini membuat hiburan, biasanya di rumah-rumah, kegiatan menjelang malam tahun baru itu tersebut. Tapi pada umumnya sih selama tidak mengganggu kepentingan orang banyak, tidak mengganggu keamanan ketertiban lingkungan, saya kira sih berjalan baik lah, tidak ada masalah. Iya, yang penting tidak mengganggu orang di jalan, jangan sampai di jalan minum-minum. Nah, betul itu. Ya, kemudian petasan itu terutama. Betul. Komandan sangat mengganggu sekali, apalagi para lansia, betul. Anak bayi-bayi begitu ya. Begitu meledak petasannya itu kita orang dewasa saja juga kaget begitu ya. Betul. Baik, bagaimana Pak persiapan personil Polsek Kebun Tambahan dalam menghadapi potensi lonjakan aktivitas tersebut, Pak? Kemarin kita ada apel bersama di Polres Buleleng itu dalam menjelang ini Natal dan Tahun Baru. Jadi kita dicek sebagai kesiapsiagaan personil, peralatan, sarana prasarana, terus pengamanannya berupa kegiatan, pengamanan orang, barang yang harus kita siapkan sejak dini. Kita ada 47 personil di Polsek Kebun Tambahan. Saya selaku Kapolsek memaksimalkan sebanyak mungkin apa yang menjadi sumber daya kita di Polsek. Jadi harus terjun benar-benar ke lapangan, menjaga situasi Kamtibmas menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi upaya-upaya kami di Polsek ya kembali dari Binmas, seperti Ibu sampaikan tersebut ya, petasan, minuman beralkohol, betul memang terganggu. Musik-musik yang musik keras juga. Jadi para Babin Kamtibmas melalui upaya preemptif dan preventif menyampaikan kepada masyarakat. Terkadang begini Bu Pipit ya, jalur dari provinsi ya, jalan provinsi itu kan melewati desa, Kubu Tambahan dan Bukti. Nah, masyarakat ini kan tinggal di pinggir ini ya, rumahnya itu berdekatan dengan jalan gitu. Pinggir jalan. Sehingga dia mau
menyambut tahun baru ini kan Iya. melalui hiburan, Iya. musik ya. Tapi sepanjang tidak mengganggu hak orang lain. Apa itu hak orang lain? Yaitu merasa aman, merasa tertib, lalu lintasnya tidak terganggu. Iya, tidak Ah, minum di jalan. Tidak minum di jalan. Mm-mm. Silakan. Kita juga tidak melarang hak-hak tersebut. Tapi yang penting jangan mengganggu hak ketertiban masyarakat. Soalnya orang lalu lintas kan namanya jalan besar, Bu. Iya. Orang berkendara, bisa terganggu orang minum pinggir jalan. Tapi kami udah ingatkan juga dengan Pak Perbekal masing-masing desa untuk menyampaikan para kardus juga agar jangan sampai minum-minum tengah jalan mengganggu. Terus kadang ini ya musik yang terlalu keras juga Iya. mengganggu. Mengganggu. Gitu. Kami tetap ingatkan demikian. Ada sanksi nggak, Pak? Kalau mengganggu, nah dalam hal ini sepanjang hak dia, kok saya kan di rumah saya ini Bu Pipit kan gitu ya. Iya. Ya, sepanjang tidak mengganggu hak. Kalau udah mengganggu, misalnya ada senggolan, ada penganiayaan atau menghadang jalan, wah kita ambil tindakan tegas. Berarti fisik ya? Kita amankan, kita nasihati. Ini pengalaman kami ya, menjelang tahun baru dulu itu terkadang pengaruh alkohol yang berlebih ini, Iya. sehingga daya pikir, daya sehat untuk berbuat itu dia terhambat oleh alkohol itu, terganggu. Jadi Iya. saya nggak bisa berpositif. Minum sampai tengah jalan, musik keras-keras. Kami tetap mengingatkan, kita datangi, kita dekati, kita kasih pemahaman. Selama ini sih berjalan, tapi ada yang tidak berjalan ya kita amankan bersama Kadus, kepala lingkungan, kadang Perbekal, Limas Pejalang. Kita lebih ke inilah tidak represif benar, artinya tetap jalur-jalur kekeluargaan kita lakukan. Toh juga karena pengaruh alkohol. Tapi kalau udah melakukan penganiayaan mengakibatkan cedera pada orang lain, ya tetap Diproses. kita proses itu, karena masyarakat juga punya hak rasa dirinya aman, tidak terganggu dari kekerasan orang lain. Iya. Karena kita negara hukum. Iya, Pak Komandan, untuk penggunaan petasan itu dilarang atau Nggih, dikasih? jadi berkaitan dengan ini Hepuria menjelang tahun baru, di samping hiburan musik juga petasan. Ini Iya. dari tahun ke tahun. Namun demikian untuk masalah petasan tersebut, jadi ada spesifikasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada ukurannya, ada dimensinya. Itu peraturannya jelas itu dari Sat Intel Polres itu. Tapi kita juga tetap melakukan pengawasan, menyampaikan dan memeriksa bila mana ada melebihi dimensi, kapasitas, ya kita amankan yang. Tapi selama ini tidak sih. Cuma terkadang begitu, benar kata Bu Pipit, anak-anak, orang tua kaget-kagetan ya, Iya, karena betul. dengan maksudnya terganggu. Iya. Nah, di saat terganggu itu kami sampaikan bahwa jangan, kalau menggunakan petasan ini cari tempat yang kosong. Iya. Jangan Terkadang kan mengganggu masyarakat lapornya kemana gitu, sungkan juga, Betul, apalagi betul, sama betul. tetangga gitu. Nggih, nggih, nggih. Izin ada yang masuk, kita Nggih, sapa. boleh, Oke. boleh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Bapak. Ditutup. Oke, diulang lagi untuk Anda yang mau masuk di sini ya, di acara Dialog Interaktif Hai Balikan Ken. Kami mengangkat tema tentang Nataru Kondusif Strategi Kamtibmas Polsek Kebut Tambahan bersama AKP Kadek Robin Yohana SHMAP Kapolsek Kebut Tambahan. Halo. Nggih, selamat pagi. Tadi Astawa Bungkulan. Pak Astawa di Bungkulan. Silakan Pak Astawa, sehat Pak? Andos. Nggih, Nah, terus kemarin yang sedikit meningang yang teman-teman supaya orang Kapolsek nggih. yang Bungkulan tadi dua banyak satu desa sampun ngaturan pekelem mudah-mudahan lah tambahan atau Bali pada umumnya dengan adanya aturan pekelem itu kita mendapatkan suatu petua-petua sehingga kita tidak berbuat yang tidak benar kan. Iya, Pak Astawa, terkait dengan tema yang kami angkat. Iya, yang begini, temanya seperti kalau bisa teman-teman, yang nasang
tadi kan dijelaskan bahwa Reng Bukti, Tanjang Bukti itu rumahnya kan di pinggir jalan. Kita juga tidak melarang karena ini Nataru tahun baru dan umat kita orang Kristen dan Protestan kita menghormati. Nah cuma sekarang kalau sudah tahu menurut kalau sudah tahu ada orang rame-rame itu, apalagi tidak dikontrol oleh petugas yang ada di desa itu, akan menimbulkan hal-hal yang tidak benar. Nah sekarang kalau ada orang lewat, tolong jangan selalu ngebut, ngebel keras-keras, itu nanti bisa tersinggung. Nah ini yang menyebabkan kesinggungan itu, apalagi dalam padang kunyah nih. Nah ini perlu Bapak Kapolsek bekerja sama dengan desa memperingatkan di desa ini ada sekian orang yang begini-begini supaya dipantau atau diberi penjelasan. Kalau umpamanya minum dia di sana, bagaimana dia minum bir saja atau minum yang lainnya begitu. Nah ini akan mengasih kesehatannya bagi dia, keamanan Banjar dan desanya itu. Nah dia harapkan demikian. Jadi mudah-mudahan Pak Kapolsek perlu tambahan apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam menyambut Nataru ini berjalan dengan baik dan masyarakat menyadari hukum-hukum yang nanti terkena dalam hal ini. Jadi permasalahannya nanti panjang, kan? Sing tahan boleh, tahan anak punya. Iya. Nah inilah yang menyebabkan permasalahan. Iya. Nah sekian menurut yang begitu saran dan usul yang mudah-mudahan Pak Kapolsek bisa bekerja dengan baik dengan bawahannya termasuk dengan masyarakat Kubu Tamban. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, sukses semua Pak Astawe. Pak Astawe ya. Terima kasih Pak Astawe atas atensinya. Yang lain silakan kami buka lagi 24 atau juga di WA call di 0811 399 9790. Oke, kalau belum ada ditanggapi saja. Baik, terima kasih Bu Pipit. Jadi terima kasih, ini ada penelpon dari Bungkulan, Pak Astawe. Bagus sekali apa yang menjadi masukan, saran berkaitan dengan menjaga tetap terpeliharanya situasi Kamtibmas di wilayah Kubu Tambahan menjelang Natal dan Tahun Baru. Tadi disampaikan juga dari Pak Astawe berkaitan kegiatan keagamaan yang di Bali ya. Yaitu kayaknya itu Ngaturang Pekelem tuh kayaknya seluruh Bali tuh ada ininya. Seremoninya itu perayaan kegiatan upakaranya itu dalam hal ini khususnya kita di Buleleng, Bali dan hampir seluruh Indonesia kan untuk menjaga keamanan, keselamatan, kedamaian. Karena kita tahu ada peristiwa bencana yang di Sumatera. Mudah-mudahan tidak terjadi di Bali. Meskipun ada banjir-banjir kecil, mudah-mudahan mudah terlewati dan semuanya selamat masyarakat Bali pada umumnya. Terima kasih Pak Astawe berkaitan dengan ada kegiatan keagamaan untuk menjaga situasi tersebut. Kemudian ya betul yang kita sampaikan itu Bu Pipit menjelang perayaan Natal sih nggak ada masalah. Cuma di saat tahun baru ya betul sepanjang kayaknya di Bungkulan juga Mbak Pipit kan juga ada Bungkulan ya. Rumah-rumahnya kan banyak yang di pinggir jalan ya, sehingga masyarakat itu dia menginginkan menyambut dengan euforia, bersenang-senang, gembira. Tapi karena rumahnya di pinggir jalan, saya sempat komunikasi dengan masyarakat, Pak, niki mah tiangi Pak, mendijit yang merayakan niki kan genten. Ya boleh sepanjang itu hak Bapak untuk merayakan, sepanjang tidak mengganggu hak orang lain. Apa itu hak orang lain? Yaitu hak untuk merasa aman, tidak terganggu. Ya sepanjang saya tidak mengganggu, ya betul. Saya bilang seperti tapi itu. Kan ngumpul di situ, itu tidak 1-2 orang. Tapi kan kita melarang itu rumahnya dia, ini kan rumah saya Pak begitu. Nah ada perdebatan yang alot di situ. Tapi tetap kita memberikan pemahaman hukum bagaimana memelihara dan menjaga
keamanan tersebut. Bapak senang menyambut tahun baru, masyarakat juga senang menyambut tahun baru. Yen bapak senang pendidik, masyarakat terganggu. Iya. Jod dari niki Pak Gendang. Ada perdapatan seperti itu Oh. karena rumah-rumah yang di pinggir jalan pasti bakal ada gesekan berkaitan dengan betul. Iya. Masyarakat juga yang lewat kencang ngabuk sepeda motor, Bu. Iya. Knalpot brong, Nah. mabuk. Jadi ada salah paham, ada ketidak senangan. Biasanya begitu kerawanan-kerawanan itu. Iya. Namun demikian, kami sudah memetakan, memitigasi sepanjang Desa Bungkulan sama Bukti itu mana sih tempat-tempat yang digunakan untuk menyambut tahun baru ini, kumpul, mendengarkan musik, minum alkohol. Iya. Kami lakukan upaya-upaya pendekatan, upaya preemptif, sosialisasi, binloh untuk menjaga keamanan ini. Demikian, Mbak Pipit. Baik, untuk Pak Astawa di Bungkulan ya, kalau ingin masuk silahkan lagi untuk bertanya hal yang lainnya, silahkan kami buka 24644 atau juga di WA call di 0811 399 9790 ya. Oke, Pak Kapolsek di Kebut Tambahan ada yang masuk ya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, Pak Nyoman. Pak Nyoman Selamat Sudarsana. pagi, Mbak Nggih, Pipit. Pak Nyoman, sehat Pak? Sehat selalu. Nggih, setongkare. Terus Pak dengan Pak Kapolsek Selamat Kebut pagi, Om Tambahan. Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi, Pak Nyoman. Tambahan, ya. Nggih, siap Pak. Terima kasih Bapak hadir di Singaraja dalam dialog interaktif dengan Mbak Pipit ya. Nggih. Tentunya ini merupakan upaya-upaya untuk menjaga Kaptibmas menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Ini sangat bagus sekali. Tentunya harapan kami agar dalam pelaksanaan hari Natal dan Tahun Baru dapat terlaksana dengan hikmat dan aman dan damai. Di sini yang perlu digarisbawahi atau diperhatikan, biasanya di hari-hari Natal dan Tahun Baru perlu di setiap desa membentuk tim desa yang dikomandai oleh Babin Kaptibnas, Babinsa untuk menguatkan sinergitas untuk mengadvokasi keamanan di setiap desa. Kami lihat di tahun lalu memang sudah terlaksana, sudah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat berjalan dengan baik. Tentunya keamanan dan ketertiban ini bukan semata-mata tugas dari pihak Polri. Di sini diperlukan adalah partisipasi masyarakat, di mana setiap masyarakat harus tetap menjaga wilayahnya masing-masing dengan sinergitas masyarakat, petugas-petugas dari desa dan tokoh masyarakat dengan jelas, pasti keamanan akan terjaga dengan baik. Yang terakhir kami soroti, di setiap akhir tahun baru banyak terjadi hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama diharuskan mengadakan himbauan-himbauan terkait dengan masyarakat yang merasa menyambut tahun baru, yaitu lakukan euforia, minum-minuman keras yang sering kami lihat itu perlu diapresiasi dan diimbau dengan masyarakat agar tidak berlebihan. Itu aja harapan kami. Mudah-mudahan dengan interaktif ini masyarakat lebih paham pentingnya keamanan yang harus kita jaga. Baik. Dan juga yang terakhir yaitu peran Babin Kaptibnas sangat penting sekali dilakukan di setiap desa yang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya. Biasanya Babin ini tetap koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik.
Ya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Mudah-mudahan Sudarsana. keamanan tetap terjaga kondusif. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak banyak Nyoman. Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage ya. Oke, perlu di setiap desa katanya dibentuk tim begitu ya untuk meningkatkan keamanan. Baik, langsung ditanggapi atau kita menunggu dulu pendengar yang ingin masuk di 24 atau di WA call. Kami tunggu Anda. Untuk Anda yang ingin silahkan di 24644 0362 24644 atau di WA call kami di 0811 399 9790. Oke, kalau begitu ditanggapi saja langsung, Komandan. Baik, terima kasih Mbak Pipit. Terima kasih ini dari penelpon Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage. Terima kasih atas saran dan masukannya, luar biasa. Kayaknya Pak Nyoman pemerhati juga. Betul. Bagaimana kinerja Babin Kamtibmas di desa binaan masing-masing ya. Terima kasih Pak Nyoman. Dalam hal ini betul sekali apa yang disampaikan saran masukan dari Pak Nyoman Sudarsana berkaitan dengan peran Babin Kamtibmas. Nah, Babin Kamtibmas ini adalah ujung tombak kepolisian negara Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat. Dagi untuk menjaga situasi kondusif Natal dan Tahun Baru, pentingnya sekali sinergitas antara masyarakat dengan Babin Kamtibmas. Dalam hal ini Polsek Kubu Tambahan menjelang Natal dan Tahun Baru kita akan laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya apel bersama dengan TNI, dengan Linmas, Pecalang. Kita libatkan semua stakeholder masyarakat yang ada di desa masing-masing untuk bersama-sama menjaga situasi wilayahnya. Dalam hal ini betul Babin Kamtibmas sebagai ketua keamanan di masing-masing desanya selama ini sudah mengkoordinir Linmas dan Pecalang. Berikut juga perangkat desa, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dalam hal ini untuk bersama-sama menciptakan atau memelihara keamanan dan ketertiban di desanya masing-masing. Berikut juga pentingnya himbauan, betul, boleh minum asalkan terkontrol. Seperti Pak Nyoman Sudarsana, saya sudah sampaikan, himbauan-himbauan itu kita laksanakan oleh pelaksana Babin Kamtibmas, anggota Binmas, anggota patroli. Dalam hal ini melaksanakan patroli, bertemu tatap muka langsung masyarakat, menyampaikan pesan bahwasanya tetap menjaga situasi Kamtibmas, jangan minum-minum berlebihan, taat sama peraturan hukum yang berlaku, jangan melanggar atau melakukan kejahatan karena dampak hukumnya ada jelas karena kita negara hukum. Tetap upaya-upaya preemptif maupun preventif kita laksanakan. Di samping upaya-upaya mitigasi yaitu pergelaran pasukan, sinergitas antara stakeholder kita lakukan bersama. Saya kira kalau sudah masyarakat sama-sama menginginkan keamanan Astungkare, keamanan wilayah Kubu Tambahan tetap kondusif. Demikian Mbak Pipit. Oke, Pak Nyoman Sudarsana, itu yang bisa ditanggapi ya, disampaikan oleh narasumber kami AKP Kadek Robin Yohana SHMAP selaku narasumber pagi hari ini di acara Dialog Interaktif Hai Balikan Ken. Oke, Pak Kadek, Komandan, apakah di Polsek Kubu Tambahan mendirikan pos pengamanan atau pos pelayanan selama menjelang Nataru ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan Nataru ini, jadi di Polsek Kubu Tambahan dari tahun-tahun sebelumnya didirikan satu pos pengamanan pelayanan, yaitu di daerah tujuan wisata yang selama ini kita nilai berkumpulnya masyarakat merayakan tahun baru itu, yaitu di wisata kolam air Saneh yang terletak di Desa Bukti. Di situ. Nah, kami bangun dirikan pos pengamanan pelayanan, mengingat jumlah wisatawan, kendaraan, lalu lintas padat di situ, kita dirikan pos pengamanan pelayanan. Di sana nanti ada dari TNI Polri, semua Linmas dan Pecalang bersama-sama bersinergi untuk menjaga situasi. Karena tempat yang wisata di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan yang paling sering dikunjungi adalah Air Saneh itu kadang dari jauh-jauh ya, dari negara datang, dari Geroga. Nggak hanya di seputaran Kecamatan Kubu Tambahan maupun Tejekule dan Sawan, namun
banyak juga saya tanya-tanya kepada pengunjung nih, Pak dari mana? Oh Pak Tiang dari Jembrane Pak. Wah aduh ternyata banyak juga dari luar Buleleng datang ke objek wisata. Betul, ramai sekali tapi tidak sebadan dengan tempat parkirnya ya. Nah betul, geng. Betul, sepanjang jalan itu kami udah berkoordinasi dengan pengurus objek wisata tersebut. Masih ada lokasi di sebelah timur, lahan-lahan kosong itu dimanfaatkan untuk parkir. Namun kalau sudah membludak, kita batasi dengan tali rapia bersama-sama. Yang penting tidak mengganggu jalur utama masyarakat menggunakan jalan. Kan itu jalur provinsi. Betul. Ya Mbak Pipit ya. Sehingga tetap namanya membludak sehingga kita mencari kanan kiri penuh itu ya. Penuh itu. Jadi yang lewat harus hati-hati, jalannya harus pelan-pelan begitu ya. Sehingga kita gelarkan personil lalu lintas dari ujung di ujung kita laksanakan pengamanan untuk mencegah terjadinya permasalahan lalu lintas tersebut. Kita maksimalkan turun berseragam langsung, menunjukkan uniform Polri sehingga masyarakat melihat dari jauh udah ada kepolisian. Disuruh pelan-pelan, apalagi ada rambu-rambu yang diberikan, ada lampu lalu lintas yang diarahkan sehingga masyarakat yang dari kejauhan udah ada keramaian di sana. Itu aja sih. Memang padat ramai. Padat banget di sana. Tapi pernah terjadi kehilangan sesuatu misalnya helm kan begitu. Betul. Jadi sepanjang kegiatannya itu ya dari pihak manajemen kolam renang udah menyampaikan untuk menjaga, karena di sana kan ada lokernya ya, ada lokernya tempat penitipan barang. Terkadang itu penuh sehingga dibawa di tempat masing-masing. Tapi tetap disampaikan sama pengurus dan kita juga sampaikan agar menjaga barang-barang berharga jangan sampai terjadi kehilangan tersebut. Dari pengurus objek wisata tersebut di saat jumlah wisatawan banyak, dia juga mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk menjaga, memplot posisi-posisi mana yang rawan. Begitu juga kami juga tambahkan personil. Kita langsung di tempat-tempat lokasi mana yang rawan, kita hadirkan polisi di sana yang berseragam sehingga meminimalisir terjadinya peristiwa kejahatan berupa pencurian tersebut. Berkaitan juga dengan CCTV. Ada CCTV. Ada juga CCTV. Berkaitan dengan itu minimal meminimalisir orang-orang yang mau berniat melakukan tindak pidana. Takut jadinya ya. Takut ya. Tapi pernah terjadi kehilangan sepeda motor? Kalau sepeda tertukar pernah. Oh tertukar. ini terkadang saya juga ya bisa kunci. Kok bisa itu ya. Itu yang terjadi. Bisa terjadi itu pernah saya waktu dinas di Polsek Kota juga begitu. Itu motor bebek tertentu kuncinya bisa sama. Kok bisa mau gitu ya? Bisa gitu. Oh tertukar, memang benar tertukar. Dia nggak ini motor yang dia punya, dia nggak sengaja. Motor yang dia punya di sana, motor orangnya ini diambil, itu yang terjadi. Iya. Pertama-tama dikira pencurian. Awalnya begitu, laporannya kan hilang. Karena hilang. Sementara ternyata ini tertukar. ada sepeda motor tidak ada tuannya begitu. Betul. Jangan-jangan yang ngambil motornya dia tuh yang punya ini gitu. Ya, itu karena ketidaksengajaan. Aslinya pada umumnya sih Astungkare aman karena kehadiran kita ya bersinergi dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada untuk sama-sama menjaga Kamtibmas ini. Iya. Yang lain silakan 24644 kita terima lagi ya Bunda Budi di kawasan Tamblang. Halo, selamat pagi. Halo, Bunda. Swastiastu, selamat pagi Om Mbak Swastiastu, iya. Bapak Kapolsek, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi, Bunda. Ini warganya Polsek. Ya, Polsek. Sering lewat Pak. Sering lewat, saya tetap lirik-lirik aja ke timur lewat pintu itu. Bunda. Asik sekali ya perbincangannya Bapak menjelang Nataru niki nggih dengan Mbak Pipit nggih. Mudah-mudahan personel Bapak sehat-sehat selalu. Yang secara pribadi mengucapkan rasa terima kasih Pak. Karena siang pulang dari Oriba itu malam-malam Pak nggih. Jadi saya merasa aman saja dari Kubu Taman itu ke selatan. Dengan mobil yang lampunya warna biru Pak nggih. Nggih. Nah niki ampun. Pak Cang kebetulan biasanya patroli berarti ya? Patroli, Blue Lake Patrol. Kami laksanakan Blue Lake Patrol. Nggih. Terima kasih atas Nike, atas dan personil Bapak yang rasakan terima kasih. Mbak Pipit. Iya.
Kalau suara seperti Pak Kapolsek begini kayaknya suka nyanyi ya Mbak Pipit? Nggak tahu, tanya sama beliau. Gimana Pak Kalau Polsek? nggak salah Bunda sih baru pernah pandai nyanyi. sama Kayak beliau saya itu ini di suara 10 saya. Apa itu? Apa suara 10? Artinya bukan KW-nya KW 10 suaranya. Kita Bukan pernah KW 2, KW 3 masih bagus nih, di KW-nya KW samping Kodam 10. itu. Kenapa Pak? Bu? Bapak dan personil Bapak sehat selalu. Sukses semua Tetap Bunda. jaga kesehatan. Kami Iya. sebagai masyarakat Tamlang dan secara pribadi saya mengucapkan rasa terima kasih. Saya lirik-lirik saja Pak, tapi kapan-kapan mau mampir aja curhat aja sama Bapak Iya, polisi. kebetulan kan jalurnya ke Tamlang itu kan. Iya, jalurnya ke Tamlang. Kiri jalan gitu. di tikungan. Adem dengar suaranya Pak Kapolsek ya Mbak Yupit ya. Iya, orangnya juga ramah. Iya ramah. Seneng Dan ajak Pak ngobrol. Pipit, Bunda tahu itu. Oh, cuman, kenal. Kadek Robin Iya. namanya, bukan? Iya, Bunda kan sering ketemu sama Pak Mekel juga. Ya, Kebetulan betul. Pak Mekel Kubur Taman besan Pak. Oh, nggih, besan nggih. Nggih. Pak Kapolsek, terima kasih. Yes, siap. Semuanya Matur sehat sukses selalu banget Bang niki Eni. Bunda. Terima kasih. Santi. Iya, ditebaknya bisa nyanyi, ternyata memang pinter nyanyi gitu ya. Ya, Pak Kapolsek ya. Bundanya yang pandai nyanyi. Ada yang lagi masuk ya, kita tunggu lagi. Halo, selamat pagi. Rame ya Selamat Pak pagi. Kapolsek. Pagi. Rajang Semeng. Pak Kapolsek ya Swastiastu. dari Nggih, Iya, siap betul. Bapak, nggih. Pak Kapolsek AKP Kadek Robin Yohana SHMAP ya. Asalnya dari Seririt ya? Seririt nggih. Seririt. Temon dia. dari Selirit, ya. Petemon sama Pak Sumping nih Petemon. Ya, Ya, gimana selamat pagi Pak ya, Pak. Putu? Ya, pertama saya semoga Bapak selalu sehat walafiat Semua tegar-tegar. Semua ping mendoakan, banget ya. niki sareng sami, dungi sareng sami. Rahayu sareng sami Pak Putu. Mangde sideng melaksanakan napi sane pacang kelaksanaan ring perayaan Natal nanti side memargi antar lamde karye side sidading do Iya. enten Semua ping banget menurut niki. sebelumnya. Baik. Nah, yang terakhir nih sih ring kira-kira lokasi-lokasi yang paling rawan Lokasi ya. Kamtibmas niki dari timur ke barat itu sebelah mana ya, di mana gitu. Itu pertama ya. Iya. Nah, yang kedua, jadi ada posko-posko. Itu kira-kira berapa posko yang ada? Dan bagaimana fungsi posko-posko Bapak yang diadakan? Iya. Nah, terus Oke. yang terakhir, Hmm? kira-kira berapa jumlah personel yang akan Bapak diturunkan dalam mengamankan Natal nanti? Ya, semoga itu aja dulu pertanyaan saya. Nanti kalau kurang saya akan tambahkan lagi. Udah Sekali banyak lagi, ini semoga pertanyaannya. selalu Terima ya, Pak. kasih. Siap, sukses semua ping banget Ya, niki Pak Pak Putu. Putu. Ada 3 pertanyaan udah banyak ya. Bu Kemang Budi mengapresiasi nih ketika pulang dari Oriba sering ketemu mobil patroli ya. Iya. Berarti patrolinya siang, malam, Malam tetap pagi juga. Wah. terus itu kita continue kan. Kemana gininya tuh lintasannya? Lintasan patrolinya. Iya. Jadi baik, terima kasih dari Bunda ya Iya. di Tamlang ya. Kita tanggapi dulu Mbak Pipit ya. Nggih. Dari Bunda dulu ya. Nah, ini Bunda saya sering temui soalnya. Oh ya, Suka kenal. nyanyi. Ya, sempat ketemu. Oh gitu. Apalagi beliau biasanya Pak Mekel Kubur Taman. Oh iya. Beliau aktif di Orhiba Betul. ya. Jadi kegiatan beliau di jalan. Terima kasih ucapannya. Memang tugas kita kepolisian itu salah satunya menjaga Kamtibmas, memberikan rasa aman melalui kegiatan preventif yaitu patroli. Jadi patroli itu sekarang ada namanya patroli barcode. Jadi ditentukan tempat-tempat dipasangi barcode, kita hadir ke sana. Tempat barcode itu adalah tempat-tempat yang kita nyatakan rawan. Jadi kegiatan patroli tetap kita laksanakan pagi, siang maupun malam, tergantung intensitas keamanan. Itu udah rutin gitu. Jamnya jam berapa nih? Kalau pagi setelah apel, setelah serah terima, mulailah melaksanakan patroli. Patrolinya ada bed atas sama bed bawah. Begitu juga siangnya. Melihat jam-jam pulang sekolah, kita hadir tengah-tengah masyarakat.
melaksanakan patroli, membantu kelancaran anak pulang sekolah. Biasanya itu kan lalu lintas kalau anak-anak pulang sekolah itu ya kita hadir di sana. Malam juga jam-jam rawan itu kan jam-jam orang masyarakat udah tidur jam 11, 12, kita ya jam 12-an itu udah kita patroli. Nah, itu biasanya yang ramai itu adalah jalur-jalur provinsi ya, jalan provinsi itu. Kalau di desa-desa di dalam jam 9 itu udah semuanya udah landai, tidak ada kegiatan. Yang kita sering patroli malam itu adalah jalur jalan provinsi itu dari Kubu Tambahan, Bukti maupun dari Kubu Tambahan sampai dengan Tajun. Itu jalur-jalur perlintasan. Berapa orang itu? Kalau piket itu ada sekitar 8 orang. Nanti yang melaksanakan patroli adalah sebanyak 4 orang. Di situ dari lalu lintasnya, dari unit Samaptanya, dari unit Intelnya, dan begitu juga ada perwira pengendali yang ikut melaksanakan patroli tersebut. Tetap berjalan dengan semestinya, sudah ada waktu-waktu jadwal yang sudah. Namun bila mana ada permasalahan, tetap meskipun di luar jadwal itu ada informasi berkaitan dengan kriminalitas, ya cepat hadir. Dalam hal ini 110 ya masyarakat. Nah, saya sampaikan juga sosialisasi berkaitan dengan 110 karena ini masyarakat 110. Masyarakat cuma di rumahnya saja, nggak perlu hadir ke polsek, menelpon 110 menyampaikan apa yang terjadi sehingga kami cepat. Jadi kita tidak menunggu bola. Jadi langsung jemput bola, langsung ada informasi cepat turun langsung melaksanakan apa yang menjadi aduan maupun laporan masyarakat tersebut. Betul. 110 ya Tepa yang bisa dihubungi, tapi jangan bercanda ya. Jangan bercanda. Begitu betul. Kami dapat informasi juga, memang ya namanya masyarakat pasti ada aja saja ya. Yang jahil ya. Yang jahil ya. Kilangan itulah tapi fiktif. Tapi nggak apa-apa, itu wujud responsif kita kepolisian dalam menerima laporan dan pengaduan itu. Apapun itu, ya itu bagian tugas kita kan. Harus tetap dilaksanakan meskipun ada yang fiktif gitu ya. Iya, itu dia Pak. Ya. Baik, itu dari bundanya ya. Salam balik dari bunda, tetap sehat bunda ya. Bahagia selalu ini orang yang tetap semangat. Seperti bunda ini. Kemudian dari Pak Putu Wayang. Pak Putu Wayang dari mana? Dari Tejakula. Oh, dari Tejakula. Wah, ini tetangga nih sebelah ini. Iya. Bagus, terima kasih. Lokasi paling rawan katanya. Iya, betul. Ya, ada 3 pertanyaan dari Pak Putu berkaitan dengan lokasi-lokasi yang rawan Kamtibmas, terus poskonya ada berapa, fungsinya apa, fungsinya seperti apa, jumlah personil yang diturunkan. Baik, terima kasih. Betul, ini pertanyaan yang komprehensif ya, semua bisa nanti masyarakat bisa jelas dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Betul, jadi kita mitigasi berkaitan dengan tempat-tempat rawan Kamtibmas dari tahun ke tahun. Kita jadikan pelajaran, oh ini tempat yang rawan, oh ini potensi sering ada gesekan. Nah, dari unit Intelkam dengan Babin Kamtibmas langsung memberikan mitigasi daerah-daerah mana. Pada prinsipnya sih semuanya aman ya. Namun, nah ini karena berkaitan desa yang dilalui jalan provinsi ini, sehingga intensitas kendaraan lalu lalang masyarakat, barang maupun kendaraan banyak. Nah, disitulah tempat rawannya suatu peristiwa, baik itu pelanggaran maupun kejahatan. Nah, yaitu di jalan sepanjang jalur Kubu Tambahan, Bukti, terus dari Kubu Tambahan sampai dengan Tajun. Pada prinsipnya sih kerawanannya hanya sebatas, yaitu orang minum minuman beralkohol yang banyak, tidak kontrol begitu. Mabuk itu yang mabuk ya, itu yang terjadi di masyarakat. Tapi sepanjang kita hadir memberikan penyampaian, himbauan, pengertian kepada masyarakat tentang menjaga keamanan itu biar tidak terdampak hukum bila mana berlebihan, kita sampaikan itu. Sehingga kita mitigasi tempat-tempat rawannya di daerah-daerah tersebut. Nah, berkaitan dengan posko di Polres Buleleng, hampir seluruh polsek membuat posko. Jadi di Polsek Kubu Tambahan ada 1 posko karena kita lihat mitigasi tentang keramaian dan kegiatan masyarakat. Mengapa di Kubu Tambahan cuma 1 posko? Karena tingkat keramaian dan kegiatan masyarakat di satu titik itu di wisata air seni situ. Sehingga kalau kita buat banyak juga karena cuma 1 daerah yang tempat yang kita nilai perlu dibangun
pos pengamanan dan pelayanan. Dan fungsinya apa? Yaitu fungsinya membantu kegiatan masyarakat. Masyarakat kan cari hiburan, senang-senang, merayakan tahun baru, ya kita berikan menjaga biar masyarakat senang, nyaman dengan kita hadir di sana. Aman begitu ya. Betul, fungsinya Jika kita terjadi apa-apa langsung bisa melapor ke sana. memberikan pelayanan tentang kegiatan masyarakat. Baik, gitu. oke. Terus berapa jumlah personilnya? Ya, memang jumlah personil itu sebanyak 5, tapi saya nggak mau gitu. Saya libatkan semua. Artinya semua personil harus siap siaga begitu. Kapanpun digerakkan. Mohon maaf karena sekarang kan situasi cuaca hidrometeorologi ya, cuaca ekstrim. Mudah-mudahan Astungkare sih aman-aman selalu di wilayah kita. Tapi perlu kita siap siagakan. Iya, personil baik. tersebut. Pak Putu Wayang sudah ditanggapi ya. Bagaimana? Masih ada yang kurang? Silakan kembali masuk di 24644 atau juga di WA call di 0811 399 9790. Untuk Anda ingin menyimak juga siaran kami melalui RRI Singaraja Official ya, bisa Anda dengarkan dan juga tonton YouTube RRI Singaraja Official. Baik Komandan, untuk tempat ibadah bagaimana ini? Tempat ibadah khususnya gereja saat perayaan Nataru. Baik, sudah mungkin di kapling personilnya di gereja ini akan dijaga oleh sekian personil atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Pipit. Ya, berkaitan dengan kegiatan Natal, jadi ada 2 tempat ibadah ya, tempat ibadah ya, bukan gereja, namun ini tempat ibadah. Tempat ibadah beda dengan gereja. Kalau tempat ibadah itu jumlah umatnya itu nggak terlalu banyak, sehingga ada juga gereja-gereja yang di kecamatan lain. Ada juga waktunya mungkin berbeda, tapi pelaksanaan kegiatan Natal di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan itu di Bulian dan di Bontihe. Bulian dan di Bontihe. Umatnya yang hadir melaksanakan kegiatan peribadatan dan itu sebanyak 30 sampai 40 orang. Sehingga keamanan betul, bagaimana upaya-upaya kita libatkan kembali Babin Kamtibmas bersinergi dengan Linmas, Pecalang, TNI Polri, kita juga libatkan untuk pengamanan itu. Sehingga jauh-jauh hari kita udah datangi, berkoordinasi dengan ketua pelaksana kegiatan tempat ibadah tersebut, apa-apa saja yang kegiatannya berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa, terus kita potensikan mana-mana kerawanannya, kadang berkaitan dengan parkir, terus keamanan, sehingga pelaksanaannya berbaik dan lancar. Kita mitigasi tersebut, kita laksanakan plot personil, berapa jumlah personil sih yang harus disiapkan untuk pengamanan tersebut, karena ada 2 tempat dan hari yang beda juga itu kita maksimalkan bersama-sama dengan sinergi masyarakat setempat, karena di situ di desa ya, di desa Bulian dan desa Bunsin kita libatkan juga Linmas, Pecalang, tokoh agama, semua dilibatkan. Semua sudah berjalan dari tahun ke tahun sih. Jadi kerjasama yang baik. Betul Mbak Bipit. Oke, Pak Komandan, apa imbauan khusus bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama saat Nataru ini? Baik, terima kasih. Mungkin di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan mungkin tidak ada yang ini ya, tidak ada yang mudik ya, tidak ada yang meninggalkan rumah dalam menjelang Natal dan Tahun Baru. Tapi tetap meskipun demikian, tetap kita berikan himbauan, pembinaan dan penyuluhan bagi masyarakat tentang bagaimana menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Lalu berkaitan dengan bila mana meninggalkan, bisa saja sedang pergi ke luar kota atau ke daerah kota kabupaten yang lain, ke provinsi yang lain, karena dekat di Banyuwangi, ke Lombok begitu. Tetap satu, yaitu menjaga, mengunci, memastikan kepada tetangganya, bila perlu memasang CCTV. Pentingnya, nah itulah, keamanan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan kita saja. Itu polisi, ya betul. Polisi tugasnya adalah yaitu memberikan rasa aman. Tetapi dengan sinergitas dengan masyarakat, stakeholder, lebih baik lagi, lebih bagus lagi, karena keamanan itu siapa sih tidak butuh keamanan kan gitu. Kalau bukan dari kita sendiri ya mestinya kunci-kunci yang mana, jendela, pintu, kompor gas,
apa namanya itu dupa segala macam kan biasanya begitu tuh, ditinggalkan dalam keadaan dupa masih hidup. Jadi kebakaran. Terus motor-motor kalau bisa dititip di kami polsek siap dititipi untuk kendaraan bisa dititip di polsek. Datang saja ke polsek, nanti kita amankan kendaraannya, kita parkirkan, terus kuncinya kita amankan dengan baik. Nanti kalau setelah pulang ambil lagi. Itu lebih aman lagi ketimbang ditaruh di rumah kan kayak gitu. Itu sih yang harus keamanan itu kan milik bersama ya, betul sekali. Bukan kepolisian saja. Iya. Oke deh Pak Kapolsek, kepada generasi muda apa yang bisa Bapak sampaikan pesan khususnya terkait dengan perayaan malam pergantian tahun agar tetap tertib dan aman? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru ya, ini khususnya Tahun Baru, pasti banyak euforia dari anak-anak kaum muda ini ya. Karena melihat apa jati dirinya itu, saya ini anak muda nih, saya bawa motor nih, saya merayakan Natal Tahun Baru nih kan gitu. Tapi tetap kita laksanakan di saat hari Senin itu kita dari kepolisian itu mendatangi sebagai pembina upacara di sekolah-sekolah, menyampaikan pentingnya menjaga keselamatan diri, menjaga keamanan, karena masih jangan sampai terpengaruh oleh obat-obatan terlarang, minum-minuman beralkohol. Kita ingatkan di setiap sekolah SMP maupun SMA. Berikut juga ke Babin Kamtibmas, ke orang-orang tuanya yang memiliki anak-anak masih muda ini untuk mengingatkan kembali agar anak-anaknya di saat nanti tahun baru jangan pakai kendaraan motor ikut-ikutan sampai tengah malam. Dikontrol anaknya. Kalau udah jam 9 ya ditelepon anaknya, suruh pulang. Yang terkadang kan anak-anak muda ini mudah sekali terpengaruh. Sehingga ikut-ikutan, kumpul sampai tengah malam, trek-trekan, apalagi pengaruh narkoba dan minuman beralkohol. Kami mengingatkan juga di setiap desa itu biar ada kegiatan yang positif. Salah satunya budaya dan olahraga. Penting sekali kemarin desa Depehe itu mengadakan event olahraga untuk pemuda-pemudinya untuk menyambut tahun baru, sehingga terfokuslah kegiatan tersebut dengan hal-hal yang positif. Kan ada budaya, ada olahraga, dalam ini olahraga bola voli paling disenangi itu, sehingga tidak terpengaruh. Terkadang kan, nah ini mohon maaf nih, pengaruh-pengaruh di luar ini, pulang dia bilang sama orang tuanya keluar, tahunya di luar ini udah dibujuk, dirayu, minum dan sebagainya. Gitu. Baik. Oke, Pak Kapolsek, terima kasih banyak ya penjelasannya, dan terima kasih dulu nih untuk yang sudah masuk ya, karena waktunya sudah hampir habis ya. Nggak terasa nih waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 terakhir ya. Untuk yang sudah on air di 24644 ada Pak Nyoman Sudarsana, Pak Astawa di Bungkulan, Bunda Budi di Tamblang, Putuwi yang ada di Tejakula. Terima kasih juga untuk Anda yang hanya mendengarkan saja. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya ya. Terutama untuk narasumber kami, Bapak AKP Kadek Ruben Yohana SH MAP ya. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif ya. Jadi dari dialog pagi ini kita dapat simpulkan bahwa keberhasilan menjaga situasi Nataru yang aman dan kondusif bukan hanya menjadi tugas kepolisian ya Pak ya, tetapi juga membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Mari kita rayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita, tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta saling menghormati satu sama lain. Sekian, dan kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.